Halo, salam akademia. Welcome back to my channel, Christian Wiradendi. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai manajemen information system atau sistem informasi manajemen dari bukunya Loudon. Tema kita pada hari ini adalah mengenai managing knowledge. Nah, seperti yang kita tahu, bagaimana ilmu atau knowledge itu sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini kita akan mempelajari bagaimana kita memanage knowledge pada sisi atau pada kepentingan dari perusahaan dan karyawan itu sendiri. Seperti yang kita tahu, ilmu sangat berperan sangat penting bagi kemajuan teknologi, perkembangan dari perusahaan itu sendiri, dan juga bagi kepentingan daripada karyawan. Nah, seperti yang kita tahu, knowledge management system among fastest growing areas of software investment. Nah, di mana dengan adanya perkembangan ilmu yang pengetahuannya semakin cepat, perusahaan berlomba-lomba untuk mendapatkan ilmu tersebut, berlomba-lomba untuk mendapatkan informasi terkini, terupdate. Kita ambil contoh yang paling sederhana, seperti misalkan handphone saja, atau mobile phone atau smartphone, yang dari generasi selang 6 bulan sekali, selang setahun sekali, itu akan terjadi perubahan-perubahan yang cukup signifikan bagi perkembangan teknologi. Yang dulu misalkan kita hanya bisa SMS, sekarang kita bisa WA, kita bisa melakukan video, kita bisa melakukan virtual Teams, virtual meeting, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai important dimensions of knowledge, di mana knowledge is a firm asset, intangible. Knowledge has different forms, may be explicit, know-how, craft skill, how to follow procedure, dan lain sebagainya. Nah, di sini dengan adanya perkembangan pengetahuan, yang tadinya ilmu pengetahuan bisa berbentuk tangible, bisa berbentuk intangible, dan di mana perusahaan berlomba-lomba untuk mendapatkan pengetahuan tersebut. Misalnya untuk meracik ilmu baru, untuk meracik komponen yang terbaru, misalkan seperti itu. Untuk menemukan, oh ini minuman dengan perasa yang baru, yang belum ada para pesaingnya, untuk menemukan produk seperti ini. Nah, dengan adanya perkembangan teknologi, perkembangan pengetahuan, otomatis perusahaan itu akan bertumbuh, berkembang jika perusahaan dan karyawannya pun ikut dan turut ambil peran dalam kemajuan perusahaan tersebut dengan cara, ayo kita berlomba-lomba untuk mendapatkan pengetahuan tersebut, jangan hanya berada di zona nyaman. Selanjutnya kita berbicara mengenai knowledge management value chain, di mana yang pertama di dalam bukunya Loudon yaitu knowledge acquisition, documenting tacit and explicit knowledge, storing documents, report, presentation, practice, unstructured documents, creating knowledge, tracking data. Selanjutnya yang kedua adalah knowledge storage, berupa database, document management system, role of management. Ketiga adalah knowledge dissemination, portal, email, search engine, collaboration tools. Selanjutnya adalah knowledge application. To provide return on investment, organizational knowledge must become systematic part of management decision making and become situated in decision support system. Nah, seperti yang kita tahu, dengan adanya value chain dari knowledge tersebut, kita bisa mengetahui alurnya. Nah, mungkin secara praktek teman-teman mengetahui, tetapi secara alur, secara teoritisnya, di mana di dalam bukunya Loudon dijelaskan bagaimana ilmu tersebut kita dapatkan, kita ambil, kita akuisisi ilmu tersebut. Kemudian kita simpan di dalam storage, di dalam database perusahaan. Kemudian dari informasi, dari data tersebut yang sudah disimpan, informasi yang didapatkan, diolah, kemudian dapat di-manage oleh berbagai para stakeholders yang ada di perusahaan tersebut. Misalkan untuk kepentingan R&D, untuk kepentingan production, untuk membuat produk baru, untuk membuat komponen-komponen terbaru sehingga menciptakan produk yang belum pernah ada atau pesaing belum pernah membuatnya sebelumnya, dan untuk kemajuan perkembangan zaman, untuk menghidupi, untuk perkembangan zaman, kebutuhan kehidupan manusia. Ya, sebelumnya mungkin kalau kita ngepel, biasanya kita di lantai, sekarang kita bisa melakukan adanya inovasi yang tadinya kita mencetak foto memakai film negatif, sekarang kita bisa melakukan digital. Nah, oleh karena itu, dengan perkembangan teknologi tersebut yang tadi sudah dijelaskan, mulai dari acquisition, storage, disimpan, kemudian kita bisa mengolah data tersebut sampai kepada pengimplementasiannya, tujuannya adalah untuk mengembangkan
kepentingan perusahaan mengembangkan kepentingan dari employee tersebut, sehingga kinerja karyawannya bertumbuh, employee-nya bisa maju, career path-nya bagus, dia bisa mengembangkan kompetensinya, dan di sisi lain juga perusahaan juga bisa mengembangkan produksinya, profitnya naik, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita berbicara mengenai three major types of knowledge management system. Yang pertama adalah enterprise-wide knowledge management system, kedua knowledge work systems, dan terakhir adalah intelligent techniques. Di mana di dalam enterprise-wide knowledge management system ada structured documents, ada semi-structured documents, ada unstructured tacit knowledge. 80% of an organization business content is semi-structured or unstructured. Kemudian enterprise content management help capture, storage, retrieve, distribute, preserve, bring in external source, tools for communication and collaboration. Nah, di mana dengan adanya enterprise di sini bagaimana untuk para karyawan, para perusahaan berlomba-lomba untuk mendapatkan data, mulai dari data yang terstruktur sampai data yang tidak terstruktur. Adanya tacit knowledge, di mana dengan adanya tacit knowledge di sini adalah pengetahuan yang didapatkan oleh seseorang based on experience, ya, based on dari pengalaman, misalkan kegagalan yang sebelumnya terjadi. Kita ambil contoh misalkan Thomas Alva Edison baru menemukan lampu pijar setelah beberapa kali dan banyak percobaan dia menghadapi kegagalan. Dan belajar dari kegagalan tersebut, mereka mendapatkan experience secara langsung, bukan lagi dari buku ataupun dari teori. Selanjutnya kemudian kedua adalah knowledge work system. Di mana knowledge work system? System for knowledge worker to help create new knowledge and integrate that knowledge into business. Di mana requirement of knowledge work system, sufficient computing power for graphics, powerful graphics and analytical tools, communication and document management, access to external database, user-friendly interfaces. Nah, di dalam knowledge work system, adanya knowledge work system dapat membantu bagi para perusahaan untuk mendapatkan informasi yang tadi sudah didapatkan untuk diolah, untuk menciptakan ilmu-ilmu baru based on dari data yang sudah dihimpun. Kemudian divisualisasikan, misalkan melalui grafik, melalui CAD, di mana misalkan kita bisa melakukan studi kuesioner kepada misalkan daripada pelanggan. Kita ingin mengetahui pelanggan itu sepertinya mau produk yang kita ingin ciptakan yang terbaru itu seperti apa, apakah rasanya, apakah stylenya, apakah figurnya, apakah fitur-fiturnya yang harus terbaru, dan lain sebagainya. Oleh karena itu dengan adanya ini kita bisa mengetahui, oh misalkan di daerah tertentu lebih cenderung fitur yang seperti ini, oh di daerah tertentu ingin mempunyai suka akan warna ini, oh di daerah tertentu misalkan suka akan rasa ini, dan lain sebagainya. Kita bisa menggali informasi, kita bisa memainkan berbagai gambar sehingga kita bisa mengambil kesimpulan untuk kita take decision. Ya, misalkan untuk middle up, untuk komponennya middle low itu seperti apa, positioningnya juga bisa kelihatan bagi kepentingan perusahaan itu sendiri. Selanjutnya kita berbicara mengenai intelligent technique, used to capture individual and collective knowledge and to extend knowledge base. Di sini ada artificial intelligence technology, computer based system that emulate human behavior. Adanya machine learning, how computer programs improve performance without explicit programming, recognizing patterns, experience, prior learnings. Selanjutnya adanya intelligent agents, work without direct human intervention to carry out specific, repetitive, and predictable tasks for user, process, or application. Use limited built-in or learn knowledge-based, agent-based modeling application. Oke, dengan adanya intelligent agents di sini, kita bisa adanya manajemen proses, adanya manajemen information system, itu bisa membantu para stakeholder, khususnya para top manager, untuk dia mengambil decision. Misalnya saya mengambil decision dengan plan A, itu risknya seberapa besar? Apakah risknya sedikit? Apakah potensi keuntungan yang bisa kita dapatkan itu semakin besar? Kalau Bapak Ibu serta teman-teman melihat misalkan perlombaan F1, jarak antara pembalap yang satu ke pembalap yang lain pada lap tertentu itu berapa kira-kira
Pembalap B, untuk pembalap-pembalap A itu berapa persen? 50% kah? 60% kah? 70% kah? Nah, dengan adanya Management Information System ini bisa membantu para stakeholders untuk kira-kira memprediksi berapa kebutuhankah yang ingin diproduksi misalkan. Berapa kira-kira potensi keuntungankah dalam penjualan produk yang terbaru. Berapa potensi kerugiankah yang kira-kira bisa didapatkan oleh perusahaan, dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Terima kasih Bapak Ibu yang telah menonton. Semoga bisa membantu Bapak Ibu serta teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk subscribe channel saya, Christian Dira Dendi, untuk mendapatkan informasi serta ilmu yang bisa berguna bagi Bapak Ibu serta teman-teman semuanya. Terima kasih dan salam akademia.